sebagai orang tua yang baru memiliki anak kan memang tidak ada pelajaran menjadi orang tua ya. Itu dia. Kan tidak ada kurikulumnya di mata kuliah maupun di Bener. sekolahan gitu. Apalagi menjadi orang tua untuk anak dengan kondisi autisme. Informasinya aja sulit dicari, tidak ada yang reliable, mudah ditemukan, maka diperlukan sebuah komunitas atau beberapa komunitas, any community yang bisa mengumpulkan parents-parents ini, bisa saling sharing, bisa saling berbagi mengenai informasi. Internasional gitu. Jadi kita benar-benar cari mutiara terpendam kasawan gitu ya. Maksudnya lewat Astra kita coba bantu publikasikan dan harapannya apa? Harapannya bisa memberikan virus-virus positif menular. Teman kumparan semuanya, welcome back to Satu Indonesia Awards Bicara. Ini adalah sebuah talk show hasil kolaborasi antara Astra dan juga Kumparan. Dan masih bersama saya, Aryo Ashtungkoro. Nah, di tahun 2023 ini Astra hadir kembali dengan Satu Indonesia Awards ke-14. Yang kali ini mengusung tema untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Ini merupakan bentuk apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan dan teknologi. Dan selama perjalanan 14 tahun berkutat dengan banyak sosok anak bangsa yang berdedikasi dan berdampak positif bagi sekitarnya, Astra berkomitmen untuk terus menyelenggarakan Satu Indonesia Awards agar bisa menularkan lebih banyak lagi kisah-kisah inspiratif pada orang-orang yang lebih banyak. Dan setelah di episode talk show sebelumnya kita udah ngobrol dengan sama Prof. Nila dan juga Mbak Veda, kali ini saya juga kedatangan nih dua narasumber yang gak kalah insightful-nya. Yang pertama kita akan kehadiran perwakilan dari Corporate Communications Astra. Ada Mas Dedi Pradityo Ovikon. Hai Mas. Halo Mas Aryo. Apa kabar, sehat Mas? Baik, sehat. Selalu sehat ya, ketemu Selalu sehat, harus sehat. Iya harus dong. Oke, aku manggil Mas Tio boleh ya Mas? Boleh Mas Tio. Boleh, emang namanya Mas Tio soalnya. Nah Mas Tio ya, soalnya namanya bagus banget. Iya, oke. Kita udah membahas ini di belakang, tapi nggak akan aku bocorin ya. Dan juga hari ini kita kehadiran ada Mbak Ratih Hadiwinoto, seorang founder Teman Autis yang juga merupakan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2022 kategori kelompok. Hai Mbak Ratih. Hai Mas. Terima kasih loh sudah mau berkenan hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam hari ini ya. Siap. Thank you banget. Itu dia ya. Talk show kali ini kita bakal membahas dan mengangkat tema Beyond Autism. Menarik banget sebenarnya. Makanya teman-teman kemarin wajib stay tune terus dan jangan kemana-mana biar bisa ngedapetin keseluruhan insight-nya. Nah, teman kemarin, sosok Ratih Hadiwinoto ini adalah founder dari Teman Autis. Organisasi yang banyak memberikan edukasi bagi para orang tua yang memiliki anak dengan diagnosa autism. Mungkin aku akan ke Mbak Ratih terlebih dahulu karena biasanya sebuah ide itu katanya sih lahirnya dari kecemasan dan kegelisahan gitu ya. Betul. Ini kita pengen nanya, kegelisahan seperti apa yang kemudian melatar belakangi seorang Mbak Ratih dan juga rekan-rekan untuk mendirikan Teman Autis? Oke, jadi awalnya tahun 2017, waktu itu cukup banyak kasus-kasus perundungan untuk orang-orang dengan kondisi autis. Jadi kayak kalau bercanda suka autis lu gitu misalnya. Oh iya benar. Kayak gitu-gitu tuh membuat waktu itu aku dan teman-teman aku, kita tuh ngerasa itu tuh kayaknya nggak pas. Karena autis tuh bukan sesuatu yang seharusnya dijadikan sebagai bahan bercandaan. Jadi waktu itu aku dan teman-teman memutuskan untuk kita kayaknya perlu kasih awareness nih buat masyarakat. Sebenarnya autis tuh apa sih? Dan kenapa sih autis tuh tidak boleh dijadikan sebagai bercandaan. Dari yang awalnya kita mau memberikan awareness, kita bikin event-event kecil, kita bikin event fun walk di Car Free Day, kita bagi-bagi brosur, kita bikin small workshop. Kemudian kita ternyata makin deket nih sama komunitas orang tua dengan anak autis. Nah ternyata kebutuhan mereka tuh nggak sekedar awareness, perlu bantuan untuk menyebarkan awareness, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Makanya setelah 2017 Teman Autis kemudian pelan-pelan menambah layanan yang diberikan supaya makin menjawab kebutuhan parents dengan kondisi autisme tersebut. Jadi kita juga memberikan informasi tentang direktori klinik karena sebenarnya ternyata Mas susah di Indonesia ini susah untuk cari informasi yang reliable. Jadi misalnya kita Google nih, kita nanti keluarnya tuh kayak tidak langsung membantu gitu. Tidak langsung membantu sehingga jadinya kita perlu nyari yang
ketika kita masuk ke dalam laman tersebut, kita langsung dapat informasinya dan memudahkan kita gitu. Jadi menjawab hal tersebut, teman autis kita kemudian mengumpulkan klinik-klinik, membuat direktori, dan saat ini udah lebih dari 100 klinik di seluruh Indonesia yang masuk ke dalam network kita, sehingga orang tua bisa dimudahkan. Jadi tinggal nyari nih lokasinya di mana, misalnya kota apa, atau mau yang cari dekat kantor, atau mau cari yang dekat rumah gitu, lebih dimudahkan. Karena bagaimanapun kita percaya dengan intervensi dini, orang tua mau berkonsultasi dengan ahlinya ke klinik, itu akan membantu sekali untuk proses tumbuh kembang anak autisme. Kurang lebih gitu, Mas. Berarti, I'm so sorry, tapi to be honest, aku sampai dengarnya merinding karena oh my god bisa sampai segitunya dan ngumpulin dari seluruh Indonesia bahkan. Yes, kita seluruh Indonesia. Memang majority masih Pulau Jawa, tapi kita udah mulai merambah ke pulau-pulau yang lain juga. Udah ada Sumatera, udah ada Kalimantan. Jadi kita, ya we're trying to get there lah. Keren banget, serius aku dengarnya salut sekali gitu ya. Tapi oke, seberapa penting? Kita kalau bertanya gitu ya, tadi kan udah sampai kemana-mana. Seberapa penting kemudian membangun jaringan dukungan dan juga komunitas gitu ya untuk keluarga dengan anak autisme? Penting banget, itu penting banget. Aha. Gini, sebagai orang tua yang baru memiliki anak kan memang tidak ada pelajaran menjadi orang tua ya. Itu dia. Kan tidak ada kurikulumnya di mata kuliah maupun di Bener. sekolahan gitu. Apalagi menjadi orang tua untuk anak dengan kondisi autisme. Oke. Informasinya aja sulit dicari, tidak ada yang reliable, mudah ditemukan, maka diperlukan sebuah komunitas atau beberapa komunitas, any community yang bisa mengumpulkan parents-parents ini, bisa saling sharing, bisa saling berbagi mengenai informasi, baik itu pengobatan atau diet atau hal-hal lain, komunitas sendiri gitu. Karena kan salah satunya juga anak autis ini kan memiliki keterbatasan dalam hal sosialisasi ya, Mas. Betul. Jadi dengan parentsnya juga berada dalam satu komunitas, mereka juga bisa mengajak anak-anaknya untuk belajar bersosialisasi juga gitu. Jadi memang ini tuh hal yang sangat krusial sih. Cuman memang belum terlalu banyak komunitas yang fokus memang untuk bidang autisme saja. Betul betul. Nah ini kan kalau kita lihat anak autisme seringkali itu terpinggirkan, seringkali tidak diajak untuk berkomunikasi, bersosialisasi dan teman-temannya gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih teknik yang efektif kemudian untuk bisa memaksimalkan potensi dari anak autisme? Oke, nomor satu sebenarnya penerimaan dulu, Mas. Oke. Jadi gini, kita mungkin sebagai orang tua atau kita sebagai keluarga itu kita punya ekspektasi terhadap anak atau saudara kita gitu kan. Kita punya ekspektasi, kita maunya dia menjadi seperti ABC yang kita tahu sebagai anak tipikal. Nah, anak autis ini kan memang ada perbedaan dengan anak yang tipikal ya. Jadi nomor satu diterima dulu, anak ini tuh dikenali dulu sebenarnya dia karakternya bagaimana, kelebihannya apa, baru pelan-pelan kita bisa mengarahkan dia ke bidang-bidang yang memang sesuai dengan dia. Nah masalahnya Mas, realitanya biasanya orang tua terutama itu denial dulu Mas. Oh oke, tapi baik lagi ya, bukan salah orang tuanya, karena baik lagi orang tuanya juga masih belajar di sini Betul, ya. betul. Makanya itu teman autis juga hadir untuk memberikan support kalau nggak apa-apa, autisme itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Nyatanya faktanya 1 dari 100 anak itu kondisinya autisme. Di Amerika Serikat itu 1 dari 54 anak itu kondisi autisme. Jadi it's not really uncommon gitu loh kan. Itu sebenarnya mungkin di antara kita juga sebenarnya kita selama ini berteman dengan orang dengan kondisi autisme, cuman mungkin mereka tidak declare aja gitu kan. Mereka bisa masking, bisa menutupi, bisa mengatasi kesulitan-kesulitan komunikasinya, jadi tidak terlihat gitu. Jadi sebenarnya nomor satu teknik utama tuh udah kita nggak usah ngomong teknik deh, penerimaan dulu. Begitu seseorang menerima orang dengan kondisi autisme, baru kita bisa fokus untuk mencari minat bakatnya apa dan bisa diarahkan ke hal-hal yang maksimal untuk pertumbuhannya. Oke, dan sebenarnya bisa? Bisa banget. Ada contohnya nggak sih kalau misalnya kita pengen ngelihat bahwa ternyata anak dengan kondisi autisme itu punya karya yang bagus-bagus juga? Bisa banget. Ada tuh? Ada, jadi mungkin aku kasih 1-2 contoh aja ya. Jadi kadang-kadang anak dengan kondisi autisme ini karena mungkin komunikasi secara verbal terbatas, tapi mereka punya cara lain nih Mas untuk berkomunikasi. Cara lainnya mereka bisa melalui media seni. Jadi bisa menggambar, bisa dengan musik, bisa dengan menyanyi, dan nggak jarang ini tuh hasilnya luar biasa Mas. Saya pernah ketemu 2 bulan yang lalu, saya ketemu dengan seorang anak, dia mampu menggambar dari scratch hanya dengan 1 bolpen, tanpa pola, dia bisa start menggambar hal yang dia lihat sebelumnya. Jadi waktu itu dia diajak orang tuanya pergi ke Sarinah, dia saat itu berdiri di depan pintu masuk Sarinah, lalu dia pulang ke rumah dan dia menggambarkan ulang suasana Sarinah lengkap dengan Jalan Sudirmannya,
dari perspektif busway. Jadi dia bahkan tidak berdiri di depan Sarinah. Dia bahkan berdiri di depan Sarinah, dia nggak Jadi ke bukan arah dari point of busway-nya. view-nya dia, tapi Tidak. dari point of view seseorang yang berada di Yes. jalur busway. Yes. Itu mungkin kalau misalnya kita nanya arsitek gimana cara bikinnya Iya, gitu. iya. Itu udah gambarnya udah teknikal banget. Dan untuk informasi Mas, mereka dia tuh gambarnya dari kertas kosong mulai dari pinggir bawah. Nggak ada pola sama sekali. It's just like a magic. Dia benar-benar inget dan dia bisa nuangin sedetail itu, ada angkotnya di gambar plat nomornya, ada bisnya, ada mobil ini, mobil itu, dia gambar begitu detail, bahkan PKL-nya jadi gambar Mas. Just by memory. Jadi memang bakat orang beda-beda dan memang anak autis tuh nggak bisa kita samakan begitu saja gitu. Jadi dia mungkin tidak berkembang secara akademis seperti yang diharapkan, tapi dia pasti punya nilai-nilai lain yang bisa dieksplor oleh orang tuanya. Oke. Gitu Mas. Jadi tinggal bagaimana orang tuanya jeli aja nih melihat potensi dari anaknya seperti apa. Betul. Sebenarnya sama kok sama anak-anak tipikal berarti ya. Karena kan setiap anak tipikal juga punya potensi yang berbeda-beda. Betul. Tinggal gimana caranya digali oleh si orang tuanya. Nah ini menarik banget. Aku baru ketemu sama seorang anak muda yang she knows what she's doing. Jadi kalau ngobrol tuh enak banget gitu ya. Dan aku bahkan belajar banyak juga dari Mbak Ratih bahkan off the camera. Nih aku mau nanya jadinya ke Mas Tio. Mas ini kalau dilihat sampai dengan saat ini gitu ya. Udah 14 tahun dan Astra tuh gimana sih ngelihat generasi muda kemudian bisa aware sama isu-isu kesehatan dan juga keluarga seperti Mbak Ratih dan juga rekan-rekannya kayak gini nih. Kita melihat apa ya, peran generasi muda di sini sangat luar biasa besar gitu ya. Makanya itu juga yang salah satu dasar dari Astra untuk menginisiasi Satu Indonesia Awards gitu ya. Karena Satu Indonesia Awards itu digagas pada 2010 lalu. Memang kita berangkat dari semangat Sumpah Pemuda karena waktu itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda awardingnya itu 28 Oktober 2010 lalu gitu. Jadi memang kita melihat peranan generasi muda ini jadi penting banget untuk pembangunan bangsa sekaligus pemecah masalah gitu ya di sekitar. Karena Satu Indonesia Awards ini persyaratan utamanya adalah maksimal 35 tahun gitu. Jadi memang kita mencari anak-anak muda yang mungkin selama ini belum terlalu terdengar karena memang salah satu persyaratan juga belum mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional gitu. Jadi kita benar-benar cari mutiara terpendam kasarannya gitu ya. Maksudnya lewat Astra kita coba bantu publikasikan dan harapannya apa? Harapannya bisa memberikan virus positif menularkan lah gitu. Jadi ada dengan apa yang Mbak Ratih lakukan, ada Mbak Ratih lain gitu, ada teman autis lainnya gitu, maksudnya yang bisa tergerak untuk melakukan hal yang baik dan hal yang besar gitu. Karena menurut kami itu jadi concern kami, makanya sampai tahun ini 14 tahun Satu Indonesia Awards secara konsisten kita terus melakukan dengan semangat yang sama, dengan mendorong generasi muda untuk itu tadi kembali memberikan manfaat untuk sekitar dan juga tadi masalahnya banyak dan saat ini Satu Indonesia Awards dari awal Mas Aryo, Mbak Ratih, waktu pertama kali 2010 lalu itu cuma 120 orang yang daftar. Nah tahun lalu saat Mbak Ratih menjadi penerima apresiasi itu 13.459 orang yang mendaftar. Jadi kita bisa lihat mungkin ini jadi salah satu tools untuk jadi multiplier effects gitu. Maksudnya kayak jadi dari yang 120 orang sampai akhirnya 13.459 dan salah satu bidangnya adalah kesehatan. Itu jadi jadi ya tadi virus yang menyebar dalam konteks yang sangat positif gitu. Jadi karena saya juga percaya kebaikan tuh menular. Jadi solusi atau pemecahan masalah tuh akhirnya jadi banyak gitu di masyarakat. Jadi ya kembali tadi aku bilang penting banget dan kita sangat mengapresiasi sekali apa yang Mbak Ratih dan teman autis lakukan gitu ya. Berikut juga dengan penerima apresiasi lainnya luar biasa menurut kami gitu. Yes, and actually Happy Virus tuh jauh lebih menyenangkan ya. Benar. Kebayang gak? Aku tuh dengerin dirimu ngobrol, Mbak Ratih ngobrol, tuh aku aja jadi happy banget jadi ikut-ikutan. Padahal mohon maaf saya tidak ada peranan lebih di sini ya. Saya hanya mau wawancara. Tapi tiba-tiba jadi happy-nya tuh dapet banget gitu kan. Tapi Mas, biasanya nih orang-orang seperti tipenya Mbak Ratih gini nih, kita ngomongin dia, biarkan. Dia dengarkan kita ngomong dia di depan ya. Biasanya tapi gak semua orang-orang seperti Mbak Ratih itu mau untuk di-expose gitu ya. Kadang-kadang tuh suka, aku mau di behind camera aja gitu kan. Itu tuh gimana meng-caternya? Jadi gini, menariknya itu memang udah kita melihat sekali fenomena itu gitu. Jadi makanya di Satu Indonesia Awards ini kita memperbolehkan untuk orang mendaftarkan orang lain gitu. Karena kita ngerti banget bahwa kayak
orang-orang kayak Mbak Rati atau sosok-sosok lain itu nggak penting, nggak seberapa penting publisitas dan lain sebagainya gitu ya. Yang lebih penting adalah bagaimana untuk bisa memberikan manfaat lebih luas lagi gitu. Nah makanya kita juga membuka kesempatan untuk siapa ada sosok inspiratif di sekitar kalian, silahkan daftarkan gitu. Makanya itu juga salah satu apa yang bentuk kita, upaya kita gitu ya untuk ya semakin banyak menjaring anak-anak muda inspiratif lagi gitu dan ya tadi gitu menjawab concern itu Mas Aryo karena itu kita tangkap banget sih concern seperti itu gitu. Jadi kita buka lah seperti itu seluas-luasnya seperti itu. Iya karena biasanya orang kayak Barat itu fokus sama gerakannya gitu Benar, ya. fokus sama gerakannya. Betul dan mungkin berarti ada orang-orang nyinyir kayak aku yang bisa ngasih maksudnya nyinyirin di good way ya. Berarti aku masih bisa ngelaporin gitu ya. Bisa ngelaporin. Misalnya kayak Mas Tio nih ada orang kayak Barati ternyata kayak gini-gini tuh bisa Benar. ya. Oh, menarik. Jadi kepo in a good way. Jadi kayak ih kepo deh ngapain sih keren banget gitu. Laporin ke Astra gitu. Itu Bener. bisa. Wah, gila. Kesan kayak lagi lapor Pak ya gitu kayak laporin ke Astra gitu. Tapi in a good way. In a good way. Iya kayak Itu dia. Tapi menarik nih kalau kita ngobrolin karena kan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mbak Rati ini juga kan membantu ya. Tidak hanya bagi anak-anak dengan kondisi autisme aja tetapi juga bagi orang tuanya. Kita mau ngulik lagi. Kalau misalnya kita ngelihat khusus dengan anak kondisi autis gitu. Kita boleh tahu nggak sih biasanya mereka tuh kebutuhannya seperti apa sih gitu. Dan bagaimana orang tua kemudian bisa memahami dan merespon kebutuhan dari si kecil. Oke, jadi sebenarnya gini Mas. Kalau misalnya Mas pergi ke Prancis, Mas ngomongnya pakai bahasa apa? Hah, aku tahu cuman bonjour doang lagi. Pakai Nggak bahasa boleh Prancis. translate, pakai bahasa Prancis Betul. ya. Jadi kalau Mas maksa ngomong pakai bahasa Indonesia, orang Prancis kan nggak bakal ngerti kan? Iya benar. The same goes to kita komunikasi sama anak autis. Kalau kita sekarang mikir kita kan majority ya, kita ini orang-orang tipikal gitu, punya kemampuan komunikasi yang kurang lebih sama gitu. Jadi kita sharing the same language gitu kan. Tapi anak autis ini tidak menggunakan cara komunikasi yang sama gitu. Jadi kalau kita memaksa mereka berkomunikasi dengan cara kita, ya kita nggak nyambung. Sama kayak Mas lagi mau beli croissant tapi pakai bahasa Indonesia, abangnya nggak ngerti. Benar. Abang Prancis ini ya, ya dia nggak ngerti kan. Jadi kita mesti belajar, kita mesti mau tahu sebenarnya anak autis ini gimana cara komunikasinya dan bagaimana kita bisa juga berkomunikasi karena komunikasi kan nggak selalu verbal, bisa dari bahasa tubuh, bisa dengan cara lain, bisa dengan cue card gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang memudahkan komunikasi dengan anak autis. Mungkin saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, kalau misalnya anak itu tidak verbal, tidak dapat berkomunikasi, kita bisa gunakan metode bantuan gambar. Jadi bisa orang tua untuk membantu anaknya berkomunikasi menggunakan membawa kartu-kartu yang berisi dengan kata-kata kunci untuk supaya anaknya kalau mau menyampaikan tidak bisa berbicara secara verbal, bisa nunjukin kartunya. Jadi menarik. misalnya lapar gitu ya. Jadi dia ambil kartu lapar, dia tunjukin lapar. Iya. Dia mau ke toilet, dia tunjukin toilet. Atau bisa juga dengan sign language. Dia bisa bikin sign language, WC itu seperti apa. Dia bisa sign language ke orang tuanya. Jadi memang kita nggak bisa terpaku sama majority itu komunikasinya gimana, terus kita paksa anak autis juga berkomunikasi dengan cara tersebut. Gitu. Kedua, anak autis tuh punya sensitivitas yang luar biasa sama sensorinya tuh sensitif banget. Dia ngelihat lampu kayak begini dia bisa panik. Dia ngedenger suara terlalu kencang dia bisa panik gitu. Makanya sebenarnya kita sangat support ketika ada fasilitas-fasilitas publik yang menyediakan ruang tenang. Kan kalau di mall-mall udah banyak nih ruang ibu menyusui gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya belum banyak yang menyediakan ruang untuk tenang. Jadi kalau Mas mungkin pernah ketemu anak autis tantrum di jalanan gitu atau di tempat umum, karena memang nggak ada ruang tenang, itu overwhelming buat mereka. Sensorinya overwhelm. Jadi mereka dapat suara, mereka dapat attention, terus ada bunyi ini, bunyi itu gitu, mereka nggak bisa kontrol dirinya. Jadinya terlalu banyak informasi yang masuk, mereka reject dan jadinya tantrum. Jadi kita yang udah lebih tahu, kita yang lebih bisa memahami mereka, kita yang bisa bantu. Nggak apa-apa kok kalau mereka mau pakai headphone, mau tutup kupingnya. Kalau itu memang terlalu berisik, ya udah kita tutup kupingnya. Kalau suasananya terlalu terang, ya kita pindahkan anaknya ke tempat yang tidak terlalu terang. Jadi basically orang ini tuh punya kebutuhan, bedanya dia nggak bisa menyampaikan kebutuhannya seperti kita bisa ngomong. Kalau kita kan, aduh panas nih, AC-nya nyalain misalnya gitu kan. Dia nggak bisa. Jadi kita perlu belajar, lihat juga cara komunikasi dia supaya kita bisa memberikan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Gitu. Gila, aku ini berapa menit ya? Mohon maaf, aku udah belajar kayak 10 SKS. Tapi menarik banget kalau ngebahas tentang hal yang satu ini ya. Oke, tapi kemudian bisa bergabung bersama Satu Indonesia Awards gitu ya di tahun kemarin. Kita pengen tahu dong perjalanannya sebenarnya seperti apa sih awal mulanya. Apakah kemudian berarti bersama teman-teman, kemudian kayak melihat flyernya atau apa, kemudian langsung tertarik ikutan atau gimana sih?
Sebenarnya kita saya masuk kategori yang nggak daftar tapi didaftarin. Nah kan? Jadi, Bener jadi kan? Sesuai seperti yang kita obrolin. jadi Astra itu punya kategori individu dan ada kategori kelompok. Betul. Jadi teman autis sebenarnya mendaftarkannya itu kategori kelompok. Karena kita nggak mau nama kita tuh muncul. Jadi kita pikir ya udah biarkan gerakan yang muncul. Jadi kita daftarin waktu itu co-founder saya Afi yang daftarin dengan pemikiran bagus nih Astra range of informationnya bisa tersebar lebih luas. Jadi kita akan lebih mudah kalau kita mau approach klinik-klinik di daerah misalnya. Terus kalau ada jejaring Astra yang di daerah, kita akan lebih mudah buat kita juga bisa bantu yang untuk autism related. Sebenarnya motivasinya itu aja. Jadi not necessarily the awards, tapi sebenarnya kita tuh pengen kerja sama Astra supaya anak-anak autis yang ada di daerah bisa lebih terbantu dengan jejaringnya Astra. I see. Dan dengan nama besar Astra, of course kan lebih mudah juga untuk menjaring orang-orang di luar sana begitu ya? Amin. I believe so. Oke, ini juga menarik nih. Kalau tadi udah ngobrol sama Mbak Rati, mungkin aku sekarang mau ke Mas Tio. Karena kan kalau kita lihat sosoknya dari Mbak Rati ini sangat inspiratif sekali gitu ya. Dan aku langsung mikir kayak, oh no wonder nih kalau Doi kemudian bisa menjadi salah satu penerima dari Satu Indonesia Awards 2022. Nah Mas Tio ini kita mau lanjut ngobrol tentang Satu Indonesia Award 2023. Sebenarnya setiap tahun pasti ada perbedaannya selain temanya of course. Pembedanya untuk tahun ini dengan tahun sebelumnya itu seperti apa tuh Mas? Oke, jadi kalau semangatnya selalu sama Mas Aryo. Jadi kayak untuk anak muda tadi ya di bawah 35 maksimal 35 tahun gitu. Terus Mbak Rati sempat sampaikan individu atau berkelompok gitu dengan bidang-bidang yang tadi sebelumnya Mas Aryo udah sampaikan. Cuma memang kita juga tahun ini memang ada sedikit yang kita bawa berbeda gitu. Ada satu persyaratan baru, kita melihat bahwa salah satu persyaratannya adalah program yang didaftarkan harus selaras dengan aspek sustainability yang meliputi ESG seperti itu ya. Jadi itu berselaras juga dengan apa yang Astra sudah canangkan. Jadi per 2022 lalu gitu di bulan Mei Astra me-launch yang namanya Sustainability Aspirations gitu ya. Jadi bagaimana Astra ingin menjadi perusahaan yang lebih sustainable seperti itu. Nah, jadi itu semua dari sisi produk dan servicesnya gitu, terus juga dari pengembangan manusianya, terus termasuk juga di program kontribusi sosial berkelanjutan ya salah satunya Satu Indonesia Awards. Makanya itu kita coba masukkan ke dalam salah satu persyaratan bahwa gimana harapannya gitu nanti para pendaftar yang terjaring gitu ya, para penerima apresiasi nantinya siapa yang terpilih itu bisa mendukung juga terciptanya kehidupan yang lebih sustainable seperti itu. Nah itu satu. Jadi itu yang coba kita dorong, makanya temanya untuk hari ini dan masa depan Indonesia yang tahun ini. Jadi itu poin yang paling membedakan sih Mas Aryo, walaupun semua lainnya sama ya spiritnya, karena tadi 14 tahun kita terus berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan Satu Indonesia Awards dengan semangat yang sama tadi gitu. Apalagi kita lihat semakian tahun makin banyak yang daftar gitu juga, ngelihat program-programnya juga makin menarik gitu, apalagi setelah kemarin sempat pandemi gitu ya, 2 tahun kita semua full kita lakukan online, sekarang udah mulai offline udah mulai kita lakukan juga gitu kegiatan-kegiatannya. Harapannya sih bisa menemukan ini sih kegiatan-kegiatan baru, terus juga penerima apresiasi dengan tentunya yang pemecahan masalah yang baru juga seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi tapi yang tadi yang terkait dengan sustainability, aspek ESG itu menjadi yang berbeda di tahun ini seperti itu. Oke, kalau dari kriteria penilaiannya apakah ada perubahan mungkin? Kriteria penilaiannya juga ada penyesuaian sedikit. Jadi sebagai informasi kriteria penilaian Satu Indonesia Awards itu ada 5 poin. Yang pertama di motifnya. Kita lihat jadi ide awalnya gimana sih gitu. Apa sih yang mendasari sosok Mbak Ratih mendirikan ini gitu ya, program ini gitu. Terus dia kita lihat motivasinya itu seperti apa. Terus yang kedua obstacle ya kita lihat. Jadi seberapa sulit rintangan yang dihadapi sama para penerima apresiasi nantinya atau sebelumnya para pendaftar dalam membuat program ini berjalan. Kita lihat obstacle seperti apa. Kemudian outcome-nya kita lihat hasil seperti apa sih gitu, kayak bentuk kegiatannya seperti apa gitu, ini bisa kegiatannya seperti apa itu kita lihat juga. Lalu outreach-nya kita lihat dampaknya seperti apa, berapa besar yang terpapar dan lain sebagainya, berapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh orang sekitar gitu. Sama yang terakhir sustainability.
Sustainability itu sebelumnya kita hanya menilai dari continuity-nya aja. Oke. Tapi di tahun ini karena tadi ada 1 poin tambahan, kita lihat juga keselarasannya dengan ESG itu seberapa besar gitu. Jadi dan itu bobot penilaiannya kita tingkatkan di bagian sustainability-nya. Jadi ya tadi harapannya bisa semakin menggairahkan anak-anak muda ini untuk bergerak, untuk bermanfaat bagi sekitar sudah pasti karena itu memang yang jadi semangat Satu Indonesia Awards, tapi gimana juga bisa mendorong terciptanya sustainability gitu ya, masa depan Indonesia yang lebih baik. Itu sih kurang lebih Mas Aryo. Itu dia. Dan kalau tadi sebelumnya kan kita udah juga ada talk show barengan sama Ibu Nila ya. Ya. Dan pada saat itu ngelihat jajaran nama dewan jurinya semuanya tuh kayak lumayan ya nggak sih, kayak aku aja ngeliatnya jiper gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, wah ternyata menarik ya bahwa dari ide yang kita punya, kemudian bisa mendapatkan banyak sekali masukan dari para dewan juri tersebut. Begitu ya. Betul. Sehingga bisa terus berkembang nih apa yang sedang dan ingin kita lakukan ke depannya. Oke, tapi kalau misalnya aku menjadi seorang, misalnya nih, pendaftar atau mungkin usianya dulu masuk atau enggak Mas? Usia. Yang satu ngetawain, yang satu ngomongin umur. Di situ aku langsung balik arah. Tapi misalnya kita berangan-angan, aku misalnya mau daftar atau jadi seorang awardee. Benefit yang bisa aku dapetin apa tuh Mas? Ini adalah bentuk apresiasi yang Astra akan berikan, itu dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah. Lalu juga ada potensi kolaborasi bersama dengan program kontribusi sosial Astra lainnya. Jadi kita punya yang namanya Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra gitu ya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berhasil mengkolaborasikan 15 orang penerima apresiasi dengan Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra gitu. Jadi sedikit bercerita Mas Aryo, Mbak Ratih, jadi di Astra ini mungkin Mbak Ratih juga udah tergabung di dalam komunitasnya gitu ya. Jadi setiap orang-orang yang berhasil terpilih menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards salah satunya, itu kita kumpulkan, nggak kita cuma memberikan apresiasi dalam sekali aja lalu kita tinggal gitu. Kita bentuk satu namanya komunitas Astra gitu ya, itu berisi teman-teman penerima apresiasi Satu Indonesia Awards dari tahun 2010 lalu sampai yang kemarin gitu 2022, itu kita kumpulkan, kita kita buat satu komunitas. Harapannya itu tadi, karena kan kita ini orang-orang inspiratif semua, pasti kalau misal dikumpulkan pasti bisa, ya akhirnya terjadi lagi peluang-peluang lainnya untuk memberikan manfaat lebih luas lagi gitu. Jadi termasuk juga dikolaborasikan dengan program-program kontribusi sosial berkelanjutan Astra yang lainnya. Gitu Mas Aryo. Di detik ini aku langsung berpikir, gue kemana aja ya? Mohon maaf nih udah 14 tahun, gue baru tahun sekarang, di saat umur gue udah masuk. Oh berarti udah lewat ya kesimpulannya. Aku salah ngomong ya kan? Iya tapi ini mungkin jangan sampai teman-teman Kumparan saat ini mungkin yang lagi nonton kita gitu ya, ketinggalan informasi yang satu ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman Kumparan belum punya ide-ide tertentu, mungkin bisa melihat teman-temannya yang sudah punya ide, kemudian bisa dilaporkan ke Astra gitu ya. Karena tadi menarik banget, selain kemudian menjadi sebuah komunitas, dan ada juga wadahnya gitu ya, kemudian bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Dirimu pernah kepikiran gak sih untuk berkolaborasi dengan lulusan-lulusan lainnya gitu ya dari award ini? Iya dong, kita udah mulai kok, kita udah kontak-kontakan dan kita lagi pikirin. Karena memang kegiatan-kegiatan kita ini kan skala itu spesifik kan Mas, dan skalanya kan terbatas. Jadi ketika kita digabungkan oleh Astra, itu sebenarnya membantu kita masing-masing juga gerakannya jadi lebih kuat gitu. Mungkin kayak kita juga sempat explore dengan Mbak Veda yang tadi jadi pembicara gitu, kayak kalau nanti yang mengalami kejadian yang mau ditangani Mbak Veda adalah autis, gimana cara nanganinya gitu kan, kekerasan seksualnya tapi korbannya autis gimana gitu kan, itu juga sesuatu yang kita juga bisa kasih insight gitu. Jadi memang kita sih sangat senang ya bergabung dengan komunitas yang sudah dibuatkan oleh Astra, karena dengan itu kita bisa juga bertukar pikiran dengan teman-teman dari komunitas lain dan saling melengkapi dalam layanan kita ke masyarakat juga. Itu penting banget ya. Oke, tapi susah nggak sih Mas untuk melihat kemudian potensi-potensi yang ada? Karena kan tadi, let's say tahun lalu aja 13.000. Potensinya pasti gede banget gitu ya. Dan dari 13.000 harus meminimalisir terus sampai dengan beberapa aja, itu susah nggak sih sebenarnya? Rangkaian proses penjuriannya panjang, Mas Ari. Jadi kayak contoh di tahun ini gitu ya, nanti saat penutupan pendaftaran di bulan Agustus tanggal 6, itu setelah itu langsung mulai rangkaian penjurian. Kita mulai dari, jadi sebagai informasi Satu Indonesia Awards, Kumparan adalah salah satu mitra dari Satu Indonesia Awards untuk penjaringannya juga.
Jadi ada beberapa mitra lainnya gitu ya, dan seluruh mitra membantu untuk proses penjaringan pendaftar sampai dengan seleksi tahap awal. Lalu setelah itu masuk ke proses seleksi 60 besar, nanti diseleksi oleh juri-juri dari Astra, lalu baru setelah udah terpilih 60 akan dijurikan oleh Dewan Juri, dan itu juga masih panjang rangkaiannya Pak, rangkaiannya ada 24 besar, 12 besar gitu. Jadi bener-bener rangkaiannya memang panjang, tapi again kita melihat ini satu proses yang memang harus kita bahkan kita harus improve juga proses-prosesnya gitu di tiap tahunnya gitu. Dan salah satunya juga kita menyadari bagaimana ya caranya kita bisa numbers itu pendaftar itu bukan hanya naik dari sisi kuantitasnya tapi dari kualitasnya juga gitu. Jadi tahun ini kita rencanakan nantinya akan ada bootcamp. Jadi nanti untuk yang 24 besar terpilih kita akan ada pendampingan dulu gitu ya sebelum nanti masuk ke penjurian. Jadi nanti ada mentor-mentornya, terus nanti kira-kira kita berikan kelas-kelas khusus gitu ada bootcamp nanti biar lebih siap lagi. Lalu nanti saat sebelum masuk ke presentasi final kita akan coba kasih workshop untuk how to make a good presentation seperti itu. Jadi upaya-upaya kayak gitu yang kita coba buat supaya meningkatkan kualitasnya lagi. Dan tadi gitu, bagaimana sih supaya bisa kita lihat dari 13.000 sekian orang ini tahun ini sebagai informasi targetnya 14.000 Mas Aryo. Berarti jadi gimana caranya supaya kita bisa menseleksi tidak hanya ya dari numbers yang banyak itu, kita benar-benar bisa milih yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Karena yakin Mas dari sekian belas ribu itu pasti nggak ada yang nggak bagus gitu. Cuma ini memang mungkin kita lihat yang paling dampaknya paling tinggi dan juga pada waktu itu juga punya program yang paling relate dengan kondisi saat itu gitu. Jadi itu sih memang selalu kita perhatikan proses-proses penjurian sampai akhirnya terpilih di 6 orang terpilih seperti itu. Berarti sebenarnya bukan mencari mana yang paling baik, enggak kok semua sebenarnya baik. Semua gitu baik, ya. ya. Tapi memang kita harus melihat bagaimana yang dampaknya bisa luas. Betul. Gitu ya. Dengan tadi kriteria penilaian yang sebelumnya udah saya sebutkan. Oke. Mas, ini kalau misalnya lagi ada yang nonton, terus udah gitu kepikiran kayak gue pengen daftar gitu. Iya. Itu cara gimana sih, ribet gak sih? Nggak ribet sama sekali, nggak ribet. Jadi isi form aja. Jadi paling gampang buka untuk di 1-indonesia.com. Di situ ada jelas persyaratannya apa aja, terus juri-jurinya siapa kalau pada kepo juga gitu ya. Mau lihat jurinya siapa, terus ada informasi tentang periodenya juga gitu. Itu bisa di situ, bisa langsung isi di website juga, atau bisa download formulir secara manual dan kirim email juga bisa. Itu dia. Jadi semudah itu ya. Semudah itu. Dan siapa tahu nanti bisa menjadi orang-orang seperti halnya teman autism yang saat ini juga sudah punya jaringannya di mana-mana ya. Ih, kece banget sih dirimu, bener aku salut banget loh sama dirimu loh. Yuk ikut. Aku mau. Aku serius. Tapi aku serius loh, aku tuh pengen banget jadi sukarelawan loh. Nanti aku bisa gabung gak sih? Sure, bisa. Aku suka kolaborasi ini. Oke, Mas Tio, aku mau nanya harapannya dari Astra itu sendiri lewat 1 Indonesia Award di tahun ke-14 ini seperti apa? Oke. Tadi mungkin aku sempat mention sedikit, kita selalu dari tahun 2010 kita boleh bilang saya dikaruniai sebagai pemegang proyeknya, dikaruniai dengan pendaftar yang terus bertambah gitu ya. Tapi kita juga sadar bahwa peningkatan kualitas juga harus kita bisa lihat dan secara nyata gitu ya. Maksudnya upaya-upaya juga kita lakukan seperti itu. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan penerima apresiasi yang semakin baik lagi gitu ya, memberikan dampak yang semakin luas lagi. Harapannya juga nanti bisa berkolaborasi lagi dengan penerima apresiasi sebelumnya dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi gitu ya. Secara spesifik mungkin tadi karena ada tema baru, persyaratan baru gitu, harapannya itu bukan jadi mengecilkan peluang pendaftaran gitu, justru malah mengencourage orang-orang yang punya program itu untuk keselarasan dengan aspek ESG ini penting sekali gitu untuk masa depan Indonesia gitu, masa depan bumi kita gitu. Jadi harapannya bisa program-program yang didaftarkan benar-benar bisa berdampak langsung lah sama kemajuan atau kelangsungan keberlanjutan Indonesia gitu. Itu sih Mas kurang lebih harapannya. Pun memang sustainability di zaman sekarang tuh merupakan salah satu hal yang utama begitu ya. Sangat ini penting sekali gitu ya. Bener, jadi nggak usah ditakutin, justru menjadi sebuah tantangan terbaru ya. Kira-kira gimana nih cara untuk bisa melewatinya gitu Mas ya?
Oke, itu dia. Kalau dari seorang Mbak Rati, I know exactly dirimu nggak mendaftarkan gitu ya. Tapi mungkin bisa kasih tips atau trik untuk teman-teman yang saat ini mungkin kepikiran nih teman kumparannya mau, gue mau daftar untuk Satu Indonesia Award ke-14 ini gitu ya. Seperti apa tips and trik ya? I think be authentic aja ya, karena nggak ada isu yang terlalu kecil gitu. Karena waktu ada pembicaraan tentang ada Astra Awards, terus kita ngelihat penerima-penerima tahun sebelumnya, kayaknya kok hal-hal yang mereka lakukan tuh besar dan skalanya luar biasa gitu. Tapi mungkin ada pendaftar-pendaftar yang akan merasa kecil hati gitu, akan ngerasa mungkin isu saya tidak terlalu penting atau akan merasa mungkin dampak yang saya berikan tidak terlalu besar gitu. Nah itu mungkin pikiran-pikiran kayak gitu dikesampingin aja, just be authentic. Saya percaya kita ada di dunia dikasih misi lah sama yang di atas kan. So sekecil apapun misi itu yang harus kita tampilkan gitu. Karena nggak bakal tahu gitu. Jangan-jangan karena misi yang kecil itu yang ternyata belum pernah dilakukan orang lain di seluruh Indonesia, terus dilihat sama Astra, ke pick up, and then everybody start to copying the mission throughout the Indonesia gitu kan. Jadi nggak ada yang terlalu kecil, nggak ada yang terlalu nggak penting. Skala itu menurut aku, dan again itu secondary. Yang penting just be authentic of the issues aja. That's all. Oke. Gimana? Aku tim kamu banget. Oke boleh, daftar yuk. Hashtag tim Rati. Oke. Enggak, tapi aku serius. Soalnya ngedengerin kayak gitu, iya juga ya men. Ini di saat zaman sekarang gitu ya. Sebelumnya kita sempat ngebahas tentang masalah mental health issues and everything like that gitu ya. Terus banyak orang yang berpikir kayak, iya gue tuh kadang suka mikir untuk apa gue di dunia ini. Dijawab langsung sama Mbak Rati. Enggak, kita tuh di dunia ini punya pesannya masing-masing. Kita tuh punya fungsi masing-masing. Jadi ya don't be afraid. Just do whatever you want. Ya, Yes. Sama itu positif ya, gitu Betul. dia. Wow, terima kasih banyak untuk insight yang menarik hari ini dari Mbak Rati dan juga Mas Tio. Thank you banget. Thank you, Mas Thank you udah mau main-main ke sini. Ini mudah-mudahan teman kumparan sekarang ini karena nggak kerasa juga kita udah ada di penghujung talk show-nya Satu Indonesia Awards Bicara. Gue mau ucapin terima kasih dulu sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk Mbak Rati dan Mas Tio dan juga insight positif hari ini yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi banyak orang yang semakin bermunculan nih. Sosok-sosok ada Rati-Rati baru lainnya gitu ya. Dan juga teman-teman yang lainnya yang juga punya banyak banget ide menarik untuk dikeluarkan ya. Dan tentunya sampai jumpa di acaranya Astra dan kumparan lainnya. Dan sebelum pamit undur diri, saya mau mengingatkan kembali nih untuk teman-teman kumparan semua yang mau mendaftarkan diri dan timnya di dalam ajang Satu Indonesia Awards ke-14. Jadi masa pendaftarannya tadi udah disebutin nih sama Mas Tio ya. Udah dibuka sejak tanggal 6 Maret 2023 kemarin dan akan ditutup di tanggal 6 Agustus 2023. Dan untuk pendaftarannya gampang banget, tinggal langsung buka aja di situs satu-indonesia.com. Sekali lagi, satu-indonesia.com. Sekali lagi, atas nama Mbak Rati, atas nama Mas Tio, dan saya sendiri Aryo Astungkoro, pamit undur diri. Mari melakukan kontribusi nyata untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Sampai jumpa.